Pernah ngerasa nggak sih, pas lagi online tuh kayak ada yang ngawasin? Itu bukan cuma perasaan kamu aja loh. Hari ini kita bakal jadi detektif digital. Kita bakal ngintip semua rahasia di balik layar gadget kita. Siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Coba deh, iseng-iseng sekali-kali bandingin FYP TikTok atau explore Instagram kamu sama punya teman dekatmu. Aneh kan? Kenapa isinya bisa beda 180 derajat gitu? Padahal kalian ya sering main bareng. Ini bukan sulap, tapi ini juga bukan kebetulan. Nah, ini dia misteri pertama yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Buat jawab pertanyaan itu, kita harus masuk ke bagian pertama kita, di balik layarmu. Anggap aja kita lagi nyelinap masuk ke ruang mesinnya internet, buat cari tahu siapa sih dalang di balik semua konten yang kamu lihat setiap hari? Kenalin, ini dia tersangka utamanya, gelembung filter atau filter bubble. Gini deh, bayangin ya, tujuan utama algoritma itu bukan buat bikin kamu pinter, tapi buat bikin kamu ketagihan. Jadi mereka bakal nyodorin apapun yang kamu suka lagi, dan lagi, sampai tanpa sadar dunia kamu jadi sempit banget. Kamu cuma dengar gema dari suaramu sendiri, terisolasi dari pandangan-pandangan lain yang beda. Ini nih yang harus kamu ingat baik-baik. Feed media sosialmu itu bukan jendela buat lihat dunia. Itu lebih kayak cermin yang cuma mantulin apa yang pengen kamu lihat. Semuanya dirancang khusus cuma buat satu hal, bikin jari kamu nggak berhenti scrolling. Oke, jadi feed kita dimanipulasi algoritma. Tapi, gimana kalau kontennya itu sendiri yang ternyata palsu? Nah, kenalan sama gambar buatan A. Emang sih bisa kelihatan nyata banget, tapi seringkali mereka ninggalin jejak-jejak aneh. Coba deh, perhatiin. Kulit yang terlalu mulus tanpa pori-pori, jari tangan yang jumlahnya 6 atau bentuknya aneh, sampai bayangan yang kayak ngelawan hukum fisika. Ini petunjuk-petunjuk kecil yang ditinggalin si pelaku. Kalau kamu nemu gambar yang mencurigakan, jangan diem aja. Langsung keluarin senjata pamungkas seorang detektif digital, reverse image search. Caranya gampang banget. Simpen fotonya, unggah ke Google Lens, terus biarin internet yang kerja buat kamu. Dalam sekejap, kamu bisa melacak jejak asli gambar itu dan ngebongkar. Ini foto asli atau cuma rekayasa? Tadi kita udah lihat gimana sistem bisa memanipulasi kita. Tapi ada ancaman yang jauh lebih licik, yang targetnya bukan kode komputer, tapi kepala kita. Selamat datang di bagian kedua, meretas manusia. Di sini, targetnya bukan lagi komputermu, tapi kamu sendiri. Coba deh perhatiin kutipan ini, karena ini inti masalahnya. Konsep ini namanya rekayasa sosial. Para penipu itu mikir, ngapain susah-susah ngebobol firewall yang canggih kalau gua bisa langsung ngetuk pintu depan dan ngebujuk yang punya rumah buat ngasih kuncinya. Nah, kitalah pintu depan itu. Kitalah celah keamanannya. Terus apa pemicunya? Ya emosi kita. Rasa takut akun bakal diblokir, rasa penasaran siapa yang kepoin profil kita, atau keserakahan gara-gara dijanjiin hadiah gratis. Bahkan kepercayaan pun jadi senjata mereka. Bayangin deh, temen mabar yang udah berbulan-bulan main bareng, tiba-tiba dia bilang butuh pinjam akunmu sebentar. Kedengarannya sepele kan? Nah, justru itu taktiknya. Mereka bangun kepercayaan pelan-pelan, terus nyerang pas kita lagi lengah. Biasanya, ada dua metode utama yang sering mereka pakai, phishing dan farming. Anggap aja phishing itu kayak mereka ngelempar kail pakai umpan enak, misalnya link diskon gede, dan berharap kamu bakal gigit umpan itu. Kalau farming, wah ini lebih jahat lagi. Kamu ngerasa udah ngetik alamat web yang benar, tapi mereka diam-diam udah nganti papan penunjuk jalannya. Akhirnya kamu nyasar ke situs palsu tanpa sadar sama sekali. Terus gimana cara kita bangun benteng pertahanan? Lupakan anggapan kalau password aja cukup. Zaman sekarang cuma ngandelin password itu sama aja kayak ninggalin rumah tanpa dikunci. Solusinya wajib. Aktifin 2FA atau autentikasi 2 faktor. Ini tuh kayak punya 2 kunci yang beda buat satu pintu. Jadi kalaupun maling berhasil nyurip kunci pertamamu, yaitu password, mereka tetap gak bakal bisa masuk tanpa kunci kedua yang cuma ada di HP-mu. Setiap klik, setiap komentar, setiap share yang kita lakuin, itu ninggalin jejak. Dan jejak itu gak bakal hilang gitu aja di dunia maya. Yuk kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita bakal lihat gimana jejak jari digitalmu bisa ngebawa kamu ke dunia nyata. Lengkap sama konsekuensi hukum dan etikanya. Di Indonesia, kita punya yang namanya UU ITE. Dan ini bukan main-main loh. Undang-undang ini bisa ngubah jarimu jadi sesuatu yang punya kekuatan hukum. Satu postingan hoax, satu komentar yang dianggap mencemarkan nama baik, atau ujaran kebencian, itu semua bisa berujung ke panggilan polisi, denda ratusan juta, bahkan penjara. Jadi, pikir sebelum posting, itu bukan lagi sekedar slogan, tapi udah jadi strategi bertahan hidup di dunia digital. Kamu mungkin mikir, gampang, kalau salah tinggal hapus aja. Nah, disinilah letak jebakannya.
Di pengadilan digital ada satu tombol sakti yang berkuasa, screenshot. Sekali jejak digitalmu ketangkap dalam sebuah gambar, ya udah tamat. Ngehapus postingan nggak akan ngehapus buktinya. Screenshot itu abadi. Selain hukum, ada juga garis etika yang kalau dilewatin, dampaknya bisa ngeri banget. Namanya doxing. Debat panas di internet itu biasa. Tapi, pas perdebatan itu berubah jadi ajang nyebar-nyebarin alamat rumah, nomor telepon, atau nama sekolah seseorang, itu bukan lagi debat. Itu udah jadi teror. Itu mengubah perbedaan pendapat jadi ancaman nyata di dunia fisik. Banyak banget yang ngerasa aman sembunyi di balik second account, ngerasa jadi hantu yang nggak kelihatan. Tapi, dengerin ini baik-baik, anonimitas di internet itu mitos. Setiap perangkat yang nyambung ke internet itu punya alamat unik, kayak sidik jari, namanya alamat IP. Dalam kasus-kasus serius, pihak berwenang bisa ngelacak alamat IP itu sampai ke pintu rumahmu. Jadi, nggak ada tempat buat sembunyi. Jejakmu bakal selalu bisa ditemuin. Oke, kita udah ngupas tuntas sisi gelapnya. Sekarang waktunya kita ngelawan. Di bagian terakhir ini, kita nggak cuma ngerangkum, tapi kita bakal ngasih kamu semua peralatan yang kamu butuhin. Udah saatnya kamu lulus dari sekedar pengguna internet biasa dan jadi seorang detektif digital. Siap buat misi pertamamu? Namanya misi cek fakta. Lain kali ada berita heboh muncul di timeline, tahan dulu jarimu, jangan langsung share. Tarik napas, dan jalanin protokol detektif ini. Pertanyakan sumbernya dari mana, cari bukti lain, cek fotonya pakai reverse image search, manfaatin situs-situs cek fakta, dan verifikasi sekali lagi. Tiap kali kamu ngelakuin ini, kamu bukan cuma nyelamatin dirimu sendiri, kamu juga jadi pahlawan yang mutusin rantai penyebaran hoax. Misi selanjutnya, audit keamananmu sendiri. Ada satu situs yang wajib banget kamu kunjungi, haveibeenpwned.com. Gini, tiap kali ada perusahaan besar datanya diretas, data jutaan penggunanya termasuk email dan password sering kali dijual di pasar gelap. Nah, situs ini bakal ngasih tahu kamu apakah emailmu ada di daftar curian itu. Kalau jawabannya iya, itu tandanya kamu harus segera ganti passwordmu, sekarang juga. Terakhir, ini alat bantu mental buat tiap detektif. Meteran kepercayaan. Tiap kali kamu lihat informasi, coba deh nilai pakai meteran ini. Postingan dari akun anonim tanpa sumber, wah itu jarumnya di zona merah, kepercayaannya rendah banget. Artikel dari satu situs berita yang nggak jelas, mungkin di zona kuning, harus waspada. Tapi kalau sebuah berita udah dikonfirmasi sama berbagai media terpercaya, nah baru deh jarumnya masuk ke zona hijau. Coba deh jadiin ini kebiasaan. Nah, jadi itulah semua peralatannya. Kamu bukan lagi sekedar penonton pasif di dunia digital. Kamu sekarang adalah seorang penyelidik, seorang detektif. Pertanyaan di kepalamu udah berubah. Dari yang tadinya, ini bener nggak ya? Jadi, oke, mari kita cari tahu kebenarannya. Jadi sekarang setelah kamu punya semua alat ini, apa yang bakal kamu selidiki pertama kali?